Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 18 Surabaya. Pada kesempatan ini saya Sutrisno Bari akan menyampaikan materi kepemimpinan. Berkaitan dengan materi ini, silakan simak baik-baik agar nanti pada saat selesai menyaksikan ini ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan sehingga bisa mengerjakan dengan baik. Baiklah anak-anakku, berkaitan dengan kepemimpinan, bahwa kepemimpinan ini ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Nah, bagaimana dengan konsep kepemimpinan ini? Bahwa kalian sekarang ini belum menjadi pemimpin atau minimal menjadi pemimpin diri sendiri. Nah, untuk jangka panjang dengan bersekolah ini, kalian mempersiapkan diri untuk ke depan menjadi seorang pemimpin yang baik sehingga bisa mengantarkan bangsa Indonesia ini bangsa yang adil, berkemakmuran, dan makmur berkeadilan. Baiklah, bagaimana pemimpin yang baik itu? Anak-anakku, pemimpin yang baik itu pertama memang harus jujur, karena kejujuran itu adalah kunci, sebagian dari kunci sebuah keberhasilan. Yang kedua, dapat dipercaya dengan yang dipimpin dan yang mimpin saling mempercayai. Yang berikutnya, berkomunikasi dengan baik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ya, di samping pada saat mimpin juga harus punya rasa humor untuk bisa memecah suasana sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Tidak kalah pentingnya bahwa seorang pemimpin itu harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sebuah organisasi atau instansi atau apapun korporasi yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Di samping itu juga harus bisa menginspirasi bawahan, mempunyai sikap positif untuk mendorong yang dipimpin untuk bekerja lebih giat dan bekerja dengan penuh semangat. Itu diantaranya yang perlu dipersiapkan. Juga fokus pada apa yang kita tuju, apa yang kita jadikan tujuan dari sebuah organisasi atau korporasi atau institusi. Anak-anakku, untuk jadi pemimpin harus punya rendah hati. Di samping rendah hati juga harus terus belajar, karena perubahan-perubahan sekarang ini lebih cepat, apalagi berkaitan dengan IT. Jadi IT ini juga akan memberikan kita untuk memperoleh hal-hal baru berkaitan dengan proses kepemimpinan. Nah, anak-anakku, untuk belajar menjadi pemimpin di era usia SMA ini, diantaranya adalah lembaga-lembaga organisasi yang sudah diakui atau resmi oleh pemerintah. Di antaranya adalah OSIS. Di dalam OSIS itu banyak, itu tempat kamu belajar di sana. Belajar untuk menjadi yang dipimpin. Sehingga kalau kamu belajar menjadi anggota baik, nanti kalau kamu jadi pemimpin, maka akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota karena memahami seperti itu. Berikutnya juga di masyarakat, kamu juga bisa bergabung dengan Karang Taruna. Itu adalah sebuah pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menjadi memunculkan sebuah gerak organisasi baik di Karang Taruna, di OSIS, yang di situ banyak bermacam-macam kepentingan, banyak bermacam-macam friksi, tetapi dengan banyak kepentingan friksi itu kita bisa menyelenggarakan, menjalankan organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang baik
Mengapa demikian? Karena kita punya tujuan yang sama, yaitu visi misi dari sebuah organisasi. Anak-anakku, itulah kaitannya dengan pemimpin yang baik antara yang dipimpin dengan yang mimpin. Lalu bagaimana persiapan kita untuk menjadi pemimpin yang baik tadi itu? Jadi sudah saya jabarkan, harus inspiratif ya secara pribadi, harus tegar dalam menghadapi banyak problematika dalam organisasi ini, lalu percaya diri yang tinggi agar tujuan yang kita canangkan itu bisa berhasil dengan baik. Mana mungkin kalau kita nggak percaya diri, jelas anggota kita juga nggak percaya. Maka kita dalam segala kesempatan kita harus percaya diri bahwa kita berusaha untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Konsisten juga demikian, apa yang kita tuju konsisten, tidak berubah sampai tercapai itu, dan punya prinsip, punya kemandirian, tegas, dan disiplin. Itu juga penting, disiplin waktu, disiplin keilmuan, ya, menempatkan orang-orang yang di bawah kita itu sesuai dengan kemampuannya, itu juga akan mempercepat proses tujuan yang akan dicapai. Di samping itu juga rencana-rencana yang sudah dicanangkan sebelumnya itu harus dijalankan dengan baik. Kalau kurang bisa maksimal itu harus ada evaluasi bagaimana. Kok rencana belum baik, mungkin bisa diubah lagi, disempurnakan lagi, itu akan mempercepat sebuah tujuan. Anak-anakku yang saya banggakan bahwa dunia kalian ini nanti era kepemimpinan itu sekitar 15-20 tahun lagi itu berbeda dengan sekarang ini. Ada beberapa teori kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu ada yang dilahirkan, ya, jadi dia terlahir jadi seorang pemimpin. Ada yang seorang pemimpin itu bukan dilahirkan tapi dibentuk. Nah, ini banyak kajian-kajian teori yang bisa kalian ambil di YouTube. Tapi yang penting bagi kalian adalah belajar untuk memahami teori kepemimpinan dan juga mempraktikkan sedikit demi sedikit, baik di sekolah sebagai anggota dan pengurus OSIS, di rumah sebagai pemimpin. Kamu kalau sebagai kakak memimpin adik-adikmu, atau kamu sebagai adik dari kakakmu belajar untuk menjadi yang dipimpin, yang baik, taat pada pimpinan, pada kakak. Dan di masyarakat, yaitu Karang Taruna, itu ikut aktif untuk berorganisasi agar apa yang ada di tujuan organisasi itu kita wujudkan bersama-sama secara kolaboratif. Ini sebagai makhluk sosial. Baiklah anak-anakku semuanya, bahwa nanti itu tantangannya semakin besar, maka janganlah terus belajar, ya, jangan bosan-bosannya, terus belajar dan belajar kepada orang-orang yang lebih punya kapabilitas, ya, orang-orang yang punya pengalaman. Ini akan memberikan kita untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan yang akan banyak tantangannya. Dengan era globalisasi ini, dengan revolusi industri ini sangat luar biasa. Saya yakin anak-anakku semuanya menjadi pemimpin. Minimal pemimpin dirinya sendiri, pemimpin dari adik-adiknya dalam keluarga, pemimpin-pemimpin yang lain akan tumbuh nanti kelak. Maka jangan sampai berhenti belajar, terus belajar dan terus belajar. Baiklah anak-anakku, cukup sekian apa yang saya sampaikan ini, yang begitu singkat ini. Nanti kalian jangan lupa ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau di uraian saya ini kurang, bisa mengambil di materi-materi yang lain, karena kita ini berbasis daring, banyak materi-materi yang ada di Google dan di tempat-tempat lain. Itu akan memberikan kita semakin luas wawasan kita untuk menjawab pertanyaan yang ada di tugas-tugas di MPLS SMA Negeri 18 Surabaya. Dari saya cukup sekian. Salam sehat, salam belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.